Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Satpol PP Kota Jambi membubarkan pesta ulang tahun yang digelar puluhan pelajar SMA di sebuah hotel. Pesta digelar dengan mengundang disc joki dan mengabaikan protokol kesehatan. Suasana sukacita para pelajar di salah satu hotel di kota Jambi ini mendadak berubah. Pesta ulang tahun yang turut mengundang disc joki atau DJ ini mendadak didatangi Satpol PP Kota Jambi pada Sabtu malam. Pesta kemudian dihentikan karena dinilai melanggar protokol kesehatan. Puluhan pelajar SMA ini pun diberi arahan dan didata oleh petugas. Pihak hotel pun ditegur dan diberikan sanksi karena menyediakan tempat pesta. Dan para pelajar itu nanti hari Senin kita akan lakukan antigen pada seluruh pelajar yang kurang lebih 30 orang. Sudah kita lakukan pendataan. Kemungkinan nanti hari Senin kita akan lakukan pemanggilan kepada kepala sekolahnya. Pihak hotel kita sudah sampaikan kepada dan mereka mengakui kesalahan karena kelalaian terhadap itu, tapi kita tetap melakukan tindakan terhadap pelanggaran. Satpol PP juga merazia sebuah rumah makan yang melanggar protokol kesehatan dan menyediakan tempat berbuka puasa bersama. Rumah makan ini langsung disegel dan dikenakan sanksi denda 5 juta rupiah. Dari kota Jambi, Andrian Susandra, iNews melaporkan. Kepanikan mewarnai razia pedagang kaki lima yang memadati trotoar di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Padatnya pedagang dan pedagang ditakutkan memicu klaster baru COVID-19. Pedagang kaki lima panik saat petugas Satpol PP merazia kawasan pejalan kaki di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Meski hanya sebatas himbauan, para pedagang bergegas mengemas dagangannya. Petugas mengancam akan menyita dagangan mereka jika tidak mengikuti aturan. Razia digelar setelah jalur pejalan kaki sulit dilewati, padahal jumlah pengunjung meningkat di akhir pekan dan berpotensi jadi klaster baru penyebaran COVID-19. Karena pengunjung sangat membludak. Jadi kami berbuat secara pimpinan ketika terjadi kerumunan di situ kita bergerak. Titik-titik penjagaan sekuat apapun bila masa sudah banyak kan agak sulit, ya kan? Makanya kami pahami dibantu dengan patroli, kami lakukan tindakan-tindakan persuasif, kami kasih peringatan bila mana tidak mau ya kita akut, kita bongkar paksa. Yang penting pejalan kaki dapat leluasa melalui trotoar sepanjang Jati Baru ini. Razia akan terus digelar selama bulan Ramadan hingga Lebaran nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait COVID-19, pemirsa. Petugas kesulitan menertibkan pemudik di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan tim Satgas harus bertindak tegas untuk menertibkan pemudik. Inilah antrean pembelian tiket di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Di antara calon penumpang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti berdesakan dan tidak mengenakan masker. Di belakang aja. Apa yang bertemu di sini ini? Tim Satgas COVID-19 yang berjaga terpaksa bertindak tegas untuk menertibkan pemudik agar menjaga jarak antrian. Satgas COVID-19 Kabupaten tidak melakukan rapid test secara acak kepada calon penumpang kapal feri. Padahal pelabuhan ini menjadi gerbang arus mudik sejumlah perantau antar provinsi, seperti dari Pulau Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Jadi tahap-tahapannya kami di segi keselamatannya. Nanti kami juga membantu bagaimana proses imigrasi tentang pengetesan semuanya ada dari kesehatan. Hingga kini lonjakan pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo terus terjadi. Pihak Syah Bandar memastikan akan mengikuti aturan pelarangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Meski keputusan pengetatan larangan mudik telah dikeluarkan pemerintah mulai 22 April hingga 24 Mei 2021, aktivitas mudik masih terlihat di sejumlah lokasi. Ya, salah satunya di Terminal Bus Cicahem, sejumlah bus antar kota antar provinsi masih beroperasi mengangkut penumpang. Sejak Minggu pagi, puluhan bus antar kota antar provinsi di Terminal Cicahem, Bandung beroperasi seperti biasa, mengangkut penumpang yang akan mudik ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Meski masih terbilang normal, namun aktivitas mudik mulai terlihat. Mudik ke kampung halaman lebih cepat terpaksa dilakukan warga untuk menghindari razia pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Jadi rencananya mudik kemana nih Bu? Purwodadi, Jawa Tengah. Purwodadi. Kenapa memilih nekat mudik sendiri Bu? Selain ada keperluan juga nyolong mudik duluan lah, soalnya tiket pasti bakal mahal dan pas tanggal 6 udah nggak jalan bisnya. Terakhir tanggal 6. Itu sebelum tanggal 6 tiketnya udah 2 kali lipat. Nah itu tahu untuk sosialisasi larangan mudik diperpanjang sendiri Bu? Tahu, udah dengar. Secara resmi belum mendapatkan prosedur atau petunjuk teknisnya. Cuman untuk sosialisasi kami sudah berikan kepada para awak bis mulai tanggal 22 April kemarin sesuai surat edaran nomor 13 bahwa sudah dimulai larangan untuk mudik atau bepergian. Sejumlah bus yang beroperasi di Terminal Cicahem kebanyakan beroperasi menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dan beberapa kota lainnya di Jawa Barat. Larangan mudik bagi masyarakat untuk mendukung program pemerintah masih belum berjalan efektif, meski sebelumnya pemerintah Kota Bandung telah memutuskan untuk menutup sementara fasilitas mudik seperti terminal, bandara, dan stasiun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh kru kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Kepastian diperoleh setelah tim pencarian mendapatkan citra dasar laut KRI Nanggala sudah tidak utuh. Pengumuman gugurnya seluruh kru KRI Nanggala disampaikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Usai KRI Rigel menangkap gambar KRI Nanggala di dasar laut. Panglima TNI mengucapkan duka mendalam bagi keluarga 53 prajurit yang gugur saat bertugas di KRI Nanggala 402. 53 awak KRI yang gugur akan diberikan kenaikan pangkat. Dan untuk menggali lebih dalam mengenai KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali telah bergabung bersama kita ada Pak Wisnu Wardana, ada pakar kapal selam dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Mbak. Iya. Baik Pak Wisnu, Iya. dengan beberapa hari pencarian begitu kapal selam Nanggala ini dan ada bukti-bukti yang sudah ditemukan begitu, bukti terbaru. Kapal ini dinyatakan ada pecah 3 bagian. Nah, dengan bukti-bukti yang ditemukan ini, apa penelitian atau apa pendapat dari Pak Wisnu sejauh ini? Ya, saya kalau melihat dari awal ya, bahwa kapal selam ini sekarang berada pada kedalaman yang menurut informasi Kasal itu 833 meter di bawah permukaan laut. Ya. Artinya tekanan air di situ sekitar 83 bar. Padahal kapal selam ini maksimum hanya bisa tenggelam, perkiraan saya hanya 200 meter saja. Atau tahan tekanan 20 bar saja. Sudah barang tentu yang namanya pressure hull kapal, yang batasnya hanya 20 bar itu, karena ditekan ke dalam, diperkes gitu ya, diremas gitu, dengan kekuatan 83 bar itu pecah, namanya pressure hull kapal. Hal ini adalah daerah di dalam desain kapal, konstruksi kapal selam, di mana kru ada di situ, mesin-mesin ada di situ, baterai ada di situ. Semua peralatan tersebut dilindungi oleh konstruksi pressure hull tersebut. Nah, dikarenakan pressure hull-nya pecah, maka banyak sekali barang-barang atau apa keluar dari pressure hull itu. Dan air dengan tekanan tinggi 83 bar itu menerjang masuk ke arah pressure hull itu. Menerjang manusia, kru, menerjang peralatan, menerjang alat-alat elektronik dan semuanya. Sehingga semuanya kapal selam itu, Nanggala itu paralyzed atau dia tidak berfungsi apa-apa
karena semua peralatannya mati, manusianya juga demikian, innalillahi. Meninggal semua karena tekanan tinggi yang menerjang seperti itu. Ya. Itu Pak Wisnu, kira-kira. Pak Wisnu, ini kan termasuk kapal selam yang cukup tua gitu Pak ya, usianya Pak ya, hampir 40 tahun lebih begitu Pak ya. Di negara-negara lain, apakah kapal seusia ini masih dilakukan, dipergunakan begitu Pak? Tapi juga kita melihat juga catatan bahwa kapal KRI Nanggala ini juga sempat mengalami perbaikan yang cukup signifikan begitu. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya, tetap kalau dalam masalah usia ya, kecelakaan Nanggala kali ini bukan karena usia. Kalau dari sisi usia, dari sisi strukturnya, dari sisi dalamnya Nanggala itu masih bagus kalau menurut saya. Masih bagus. Jadi kecelakaan ini bukan karena manusia. Kecelakaan ini saya perkirakan penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Karena pemasangan torpedo yang tidak sempurna, karena kegagalan sistem kemudi, karena kegagalan sistem menyemprot air balas supaya keluar itu. Nah, 3 hal ini yang mengakibatkan kapal Nanggala ini meluncur bebas dari kedalaman maksimum 200 meter menuju 833 meter. Nah, disitulah saya lihat itu bahwa kecelakaan ini terjadi pada kedalaman 200 meter sampai 833 meter itu. Iya, Pak Wisnu, jika usia bukan menjadi salah satu alasan kerusakan begitu pada kapal ini, apakah jika dilakukan maintenance dengan baik, itu artinya kapal setua apapun masih bisa beroperasi dengan layak, Pak? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat ya di Angkatan Laut itu ada yang namanya maintenance terpadu ya. Jadi katakan di sini tahun 80. Ya, kemudian di maintenance setiap hari itu juga dilihat, setiap bulan, setiap kali berangkat, setiap 5 tahun sekali itu ada overhaul juga. Nah, tapi juga kita harus tahu bahwa itu adalah produk tahun 80 yang setiap saat harus kita remajakan. Remajakan itu misalnya begini, ada ini tahun 80, kemudian 10 tahun lagi dilihat apakah ada spare part atau alat-alat yang sudah tidak ada di pasaran. Kalau itu terjadi, maka seluruh komponen dari spare part itu harus dihilangkan, diganti dengan peralatan baru supaya kapal Nanggala ini remaja kembali. Remaja bukan berarti harus harus membeli kapal selam baru. Remaja itu bisa mempermudah, dengan jalan mempermudah umur dari komponen-komponen yang ada di dalam kapal selam. Iya. Jika Anda lihat sebenarnya saat ini kita punya berapa armada yang tersisa, Pak? Dari kondisi kemarin yang terjadi di kapal Nanggala 402 nih, Pak? Kalau tidak salah yang tersisa 4. Kemarin itu dengan Nanggala kita punya kapal selam itu kalau tidak salah 5. 5 itu terdiri dari 2, yaitu Cakra dan Nanggala, itu produk tahun 80, tetapi masih bagus sebenarnya. Kemudian ada tambahan lagi 3 yang kita hasil kerjasama dengan Korea Selatan itu. Jadi totalnya itu adalah 5. Kemudian dengan Nanggala yang seperti ini kita tinggal punya 4. Yang nanti program tentang kapal selam ini akan terus dirintis dengan Korea Selatan sampai 12 atau sampai berapa itu nantinya. Oke, kalau tadi Pak Wisnu bicara soal penyebab begitu, kalau misalnya kapal yang berusia 40 tahun ini masih bisa digunakan dan prima, maintenance juga sudah dilakukan begitu. Kemudian kalau melihat penyebabnya, kemudian dari sisi apa saja kita harus lihat Pak Wisnu mengenai penyebab kecelakaan Nanggala ini? Betul. Jadi prosedur operasi dari sebuah kapal selam itu tiap hari harus dimonitor, tiap seminggu harus dimonitor.
tiap bulan harus dimonitor sesuai dengan tugas dari kapal selam tersebut. Makanya kalau kita lihat di sini bahwa kondisi kapal selam itu bagus, meskipun dengan adanya usia yang 40 tahun ini banyak degradasi dari struktur, kekuatan strukturnya berkurang, mesinnya juga berkurang dan lain-lain lah. Komponen-komponen di mana kapal selam itu bekerja. Jadi itu harus dievaluasi terus sehingga pada kondisi akhir sekarang itu kita bisa mengatakan kapal selam pada kondisi yang seperti ini. Kalau ada kecenderungan atau tanda-tanda ada kerusakan, secepatnya itu diperbaiki. Jangan berangkat gitu. Jangan memaksakan sesuatu dalam kapal selam karena itu sangat risiko. Kalau memaksakan sesuatu dengan kapal permukaan itu kita masih bisa survive enak gitu. Tapi kalau kapal selam sampai gagal ya ini akibatnya. Oke, jangan memaksakan sesuatu termasuk melampaui batas kedalaman karena ditemukannya 800 meter, kemampuannya hanya 500 meter. 200 meter begitu ya. Apakah tidak ada monitoring Pak untuk mengecek perjalanan dari kapal selam ini Pak? Iya, makanya di situ saya berkesimpulan bahwa eksiden atau kecelakaan dari Nanggala ini terjadi saat dia itu di kedalaman antara 200 meter dan 800 meter itu. Karena kapten kapal Nanggala itu tidak mungkin menjalankan kapal selamnya ini di bawah kekuatan 200 meter itu. Berarti kalau sampai terjadi dia ada di 800, 500, 600 atau dan seterusnya, pasti itu adalah akibat dari kecelakaan daripada Nanggala. Bukan dari kesengajaan kapten menyelamkan kapalnya sampai sedalam itu. Iya, gitu. Pak Wisnu, kita masih punya satu kapal selam program 80-an, ada Cakra ya Pak ya. Melihat dengan peristiwa Nanggala 402 ini, apa nih Pak yang harus dilakukan agar insiden serupa ini tidak terjadi lagi di masa depan Pak? Iya, jadi begini kalau saya bayangkan ya, tahun 80 Cakra dan Nanggala itu kan ada SOP-nya, ya toh? Pasti ada prosedur operasi yang mereka harus jalankan. Dengan kenaikan usia yang 40 tahun ini sudah barang tentu, sudah pasti bahwa SOP yang dulu diterbitkan tahun 80 direvisi kembali untuk disesuaikan dengan kemampuan umur Cakra Nanggala sekarang. Gitu. Jadi kalau dulu misalkan dicek sekali gitu, sekarang harus 2 kali ngeceknya gitu. Oke, baik, berarti ini evaluasinya harus setiap hari, cek-ceknya juga harus setiap hari dan di 2 kali ya, di double gitu Pak ya? Misalnya, itu misalnya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pengecekan prosedur operasi dari yang sekarang itu harus lebih teliti, harus lebih ketat dari saat prosedur operasi itu diciptakan tahun 80 itu. Baik. Nah Pak, kalau untuk maintenance sendiri sebenarnya apakah Anda mendapatkan informasi berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk biaya maintenance dari sebuah kapal selam ini Pak? Saya tidak tahu pasti kalau sudah menyangkut biaya ya. Kalau sudah menyangkut biaya itu Angkatan Laut yang tahu. Tetapi yang jelas bahwa maintenance daripada kapal ini sejauh yang saya tahu sudah dilakukan dengan baik. Meskipun bahwa maintenance itu perlu juga ditingkatkan ketelitiannya. Itu yang penting. Jadi semua hal yang ada dalam kapal selam itu harus kita evaluasi dan kita yakinkan bahwa dia ada pada kondisi yang prima. Baik, terima kasih Pak Wisnu Wardana, pakar kapal selam dari Institut Teknologi 10 November. Terima kasih atas informasi dan waktu Anda. Sampai berjumpa. Terima kasih Pak Wisnu, selamat pagi.